bahasa kamu haram ada di perusahaan ini, kamu haram ada di rumah ini, kamu haram ada di lingkungan ini, kamu cuma ngerusak. Kata-kata itu kan bukan kata-kata yang bisa dilontarin terus dengan permintaan maaf terus ditarik lagi, Mas. Karena yang berbicara kan sosok gitu. Mudah-mudahan ada orang yang bisa berbicara seperti itu kepada beliau. Ya itu kan jawaban Allah sih, Mas. Kalau memang kamu anggap mereka gagal, berarti kan Allah nggak ridho sama keputusan mereka. MTI, kalau Allah ridho buat lahir ya, buat ngelahirin MTI, gue akan masuk ke jalur-jalur di mana keringat gue, air mata gue, darah gue pernah mengalir di sana. Dan Mendra ini kamus katanya berantakan, Mas. Kalau pengen ngomong ceplas-ceplos takut nyinggung orang. Mungkin masih berharap Mas Rian balik, tapi gengsi. Enggak, Mas. Enggak. Dari awal jelas kok. Dari awal udah jelas banget. Bahasa kamu haram ada di perusahaan ini, kamu haram ada di rumah ini, kamu haram ada di lingkungan ini. Terus manajemen yang sekarang jauh lebih bisa memimpin perusahaan lebih baik daripada kamu. Kamu cuma ngerusak. Kata-kata itu kan bukan kata-kata yang bisa dilontarin terus dengan permintaan maaf terus ditarik lagi, Mas. Karena yang berbicara kan sosok gitu. Beda sama mungkin yang ngomong si A atau si Su, mungkin kata-kata kayak gitu enak lah buat ditelan lagi. Tapi kalau yang ngomong itu sosok kan nggak bisa, Mas. Pak Haji bilang sampean kurang sabar, Mas. Ya mudah-mudahan ada orang yang bisa berbicara seperti itu kepada beliau. Dan apabila bersama pastikan jadi jangan dipikir saya ini nggak berjuang buat kembali, Mas. Sudah berjuang 2 kali saya buat kembali. Cuma karena jatuhnya di saat tahun saya benar-benar capek. Dari tahun kemarin tuh saya udah bilang sama kalian ya, di media sosial di mana-mana, saya ini benernya udah capek di bis, beneran. 19 tahun kan bukan waktu yang sebentar, Mas. Beda kalau 19 tahun dilakuin sama orang yang duduk manis di kantor, dia ngomong baru 19 tahun. Ya, tapi buat orang-orang kayak kita, Mas, 19 tahun itu melelahkan, Mas. Mobilitas tinggi, jarang kumpul keluarga, hidup buat orang lain selama hampir 20 tahun lah. Ya wajar kalau orang-orang kayak gue bilang udah capek gitu. Kalau orang ngomong gue di bis 19 tahun biasa-biasa, ya iya karena dia tiap hari di belakang meja ngitungin duit gitu. Ya kan? Enggak, udah enggak. Buat gue PO udah selesai, yang lalu udah selesai lah. Tinggal gimana yang terusin. Gue udah bawa sampai ke titik dimana orang lain nggak bisa nyentuh. Jadi selanjutnya ya terserah mereka sama Allah aja. Kalau Allah ridho ya mereka akan berkembang, kalau Allah nggak ridho ya mungkin mereka akan mendapatkan jawaban yang sebaliknya gitu. Kan hidup tinggal ngikutin ridho Allah aja sih, Mas. Tangerang, Lumbu dan sekitarnya, itulah salah satu alasan kenapa gue nutup jalur kencana, Mas. Mas mau kopi Rano, Mas? Kalau insya Allah saya bawa nanti, Mas. Siap. Satu hal yang pasti, jadi kalau gue berani melangkah, berarti karena emang gue udah bener-bener pure, bener-bener bersih, terus lepas, legowo dan ikhlas.
Dan sekarang mereka mulai menyentuh di beberapa jalur sampai tutup, Mas. Ya itu kan jawaban Allah sih, Mas. Kalau memang kamu anggap mereka gagal, berarti kan Allah nggak ridho sama keputusan mereka. Jadi apa yang mau diributin? Kan Pak Haji selalu ngajarin kita, hidup itu mencari ridho ilahi. Saya meskipun hari ini UM dipotong karena telat terus. Semangat live Mas Rian. Hari ini UM dipotong terus. Kenapa? Kok bisa telat? MTI, kalau Allah ridho buat lahir ya, buat ngelahirin MTI, gue akan masuk ke jalur-jalur di mana keringat gue, air mata gue, darah gue pernah mengalir di sana. Kencana baru 2, Mas, diurusin arus mudiknya ya begitu-begitu aja paling. Mas, nanti saya kirimin tank dari Rusia Haji Vladimir Putin. Makanya gue dulu paling tersiksa itu, Mas, waktu acara Gias tahun berapa ya dulu ya. Gue dari lobby, Mas, sampai ke stand Mercy itu kalau orang biasa mungkin cuma 3 menit, Mas. Gue 1,5 jam, Mas. Jalan sejengkal foto gerombolan, ya Allah. Di reviewnya, Mas, Grandpa Coffee-nya supaya makin ramai setelah datang Mas Rian itu punya om saya. Oh iya? Alhamdulillah. Amin mudah-mudahan. Madura Mas Maji masuk. Maaf Mas gak bisa hadir karena ibu saya lagi sakit. Iya gak apa-apa. 2019 Mas pas Gias. Tahun segitu ya? Itu parah banget sih. Oke, lu ngajak istri lu kan? Ajaklah istri lu. Gue pengen lihat dia. Gue pengen lihat orang yang lu perjuangin sampai bikin lu masuk ke rumah gue dan duduk manis di depan gue tuh. Ajak deh. Gue pengen lihat wanita seperti apa sih yang sampai bikin lu berakhir di rumah gue gitu. Mas Ryan di Jakarta lancar, moga-moga berjalan sesuai harapan. Amin. Nanti malam sampai live di YouTube. Agum Tristiana, Mas jawabanmu itu bahaya, pertanyaanmu itu bahaya banget loh. Mbak Fitri masih kerja di P. Haryanto dengan baik, masih nyari nafkah di sana. Terus kalau jawabannya nggak sesuai sama apa yang orang inginkan, kasihan nggak Mbak Fitri? Jangan nanya yang kayak gitu. Nah kalau sudah saya bakal Mas puasa Daud juga. Mas, aku puasa Daud dulu 5 tahun, Mas. Hampir 6 tahun malah. 6 tahun lagi. Total gue puasa tuh 9 tahun dulu, Mas. Dari 2001 sampai 2009, 8 tahun puasa gue. 2001 sampai 2004 itu Dalail, sisanya Daud. Gue dulu puasa 8 tahun berarti. Soalnya gue ingat banget, gue berhenti saat gue pengen buka Madura itu. Apa pas di Madura awal-awal masih? Gue sehari lah, lupa gue. Kencana bisa ada berapa unit? Baru 2, Mas. Pengen ketemu tapi minder, nggak pernah ngumpul jenengan. Kenapa harus begitu? Kenapa harus minder? Kemarin ada teman gue, tau gak sih? Teman gue ketemu sama gue, cuman buat ngomong kayak gini, tau gak? Mas, saya itu 3 kali dulu. 3 kali dia mimpi hal buruk, terus dia ngomong ke orang yang diimpin sama dia, kejadian. Terus mimpi lagi hal buruk, mimpi sama orang yang dia omongin, kejadian. Mimpi hal buruk, terus lihat sama orangnya, kejadian juga. Dia kemarin nemuin saya, Mas Rian, saya semalam mimpi Mas Rian. Mas Rian hati-hati ya, dia bilang. Lu ngomong apaan sih? Gak usah bikin orang begini lah. Saya dulu mimpi kayak gini-gini, Mas. Saya mimpi Mas Rian bakal lagi mau ngalamin musibah gitu. Gue langsung lirik Amri dong, ya kan? Gue langsung lirik Amri. Kan Amri biasa nyupirin gue, ya kan? Ini maksudnya musibah apa nih, Mas Bang? Terus jadi kemarin tuh siang itu gue habis ada ribut sama orang lapangan, ya kan? Terus dia tiba-tiba juga ngomong kayak gitu. Gue jadi mikir, ini gue bakal ditusuk orang dari belakang apa gimana? Apa bakal kecelakaan di jalan apa gimana?
Jadi pikiran gua kemana-mana mas, kampret juga itu orang. aduh. Nah enggak lah, gua nggak percaya gua bilang. Tapi gue jadi waspada mas, jadi hati-hati. Amri gue lu mulai sekarang jangan rebut-rebutan gue. Oh intinya kalau ada apa-apa sama gue ke depannya, beberapa hari ke depan ini, gue minta maaf sama kalian kalau gue punya salah selama ini ya. Sial nih teman gue. Wajib ada acara besar tapi harus ziarah ke makam ibu mas, dan baju cuma duduk sampai makam. Udah mas, gue kemarin pas ke Kudus udah nyakitin. Pengen ketemu lagi tapi daerah bukan daerah operasional mas Rian jadi susah. Kapan-kapan nanti. Udah gue WA lagi, gue teror voice note juga dia Riz. Sabar ya mas, kapan buka lain gubuk? Kapan ya gubuk Pro Daddy? Gue foto gila, gue semalam kan lapar ya. Ternyata Umar Faruk katanya kecelakaan semalam mas. Salah tetap sehat mas, mimpi cuma bukan tidur hanya oleh mata. Betul mas, gue juga nggak percaya sama mimpi mas. Lihat pertama YouTube sampean sama wawancara sama Instagram. Oh iya Gaplek gimana kabarnya tuh? Raden Gaplek. Raden Gaplek gimana kabarnya? Kencana solarnya sekarang cor mas. Harusnya mulai hari ini ya. Kalau nggak mulai hari ini, mulai besok lah mungkin. Nah bener mas, sepil mas Umar Faruk. Dia semalam kecelakaan gue. Gue udah nungguin nasi pecel lelenya sama satenya. Dia kecelakaan di jalan. Mr. Gaplek nggak ada armadanya sekarang mas, susah sih mas. Pola kerjanya mereka tuh beda sama orang-orang kayak kita mas. Mereka tuh pengennya milih bis, bawa bis, terus ngurusin bis, dihandle sendiri, dikuasain sendiri, setoran, maunya kayak gitu. Jadi bukan ada di taraf atau di apa ya, di kelas manajemen kayak kita lah. Nggak bisa orang-orang kayak Mr. Gaplek dan teman-temannya itu pola orang-orang driver kuningan kayak gitu mas. Jadi pengennya kalau ikut perusahaan, mereka pengennya nguasain bis, ntar mereka yang ngatur semuanya. PO Kencana bisa lepas kunci gak mas? Ngaco mas, ya nggak boleh. Jaga kesehatan mas, rokok dan pola makan dengan anak istri. Gue makan sehari sekali mas. Suruh beli sendiri? Enggak kayak gitu. Itu bukan hal buruk mas. Ya buat manajemen kan beda-beda tuh mas. Kalau driver kuningan itu dari dulu memang kayak gitu sistemnya mas. Jadi pengusaha nyiapin bis, nyiapin trayek, ntar driver kuningan tuh milih bisnya, terus nguasain bisnya, terus jamnya. Jadi pengusaha cuma storin nih lu sehari segini. Makanya jadi sering keluar masuk mas. Jadi emang tipikal kerjanya beda, cara kerjanya. Gua nggak bilang itu buruk, tapi lebih ke arah nggak cocok lah sama orang-orang kayak gue. Makanya nggak mungkin orang-orang kayak Mr. Gaplek itu kerja, atau supir-supir kuningan lainnya kerja ikut perusahaan yang terbiasa di manage oleh perusahaan dengan baik, itu nggak mungkin betah mereka. Yang kecelakaan tuh Umar Faruk. Gue juga penasaran pengen ketemu sama orangnya. Oh naik Grab bisa laga. Iya, Grabnya kecelakaan mas, katanya. Lah kalau gak masuk setorannya rugi dong, apalagi kalau bis baru. Lah itu yang bikin kadang orang keluar masuk mas. Tapi mereka biasanya komitmen orangnya mas. Dalam artian komitmen, mereka omongannya sumbut itu. Setorannya sumbut. Jadi misalnya di Pantek setoran sehari segini, mereka sanggup biasanya. Makanya lama. Cuman kan perusahaan jadi nggak bisa ngontrol unit mas. Perusahaan jadi nggak bisa ngontrol SOP perusahaan, jadi nggak bisa ngontrol manajemen
Kalau buat perusahaan-perusahaan yang nggak pengen pusing, itu mungkin langkah terakhir mereka yang bisa mereka lakukan, melepas kunci ke supir. Tapi kalau buat perusahaan-perusahaan yang masih bisa mengendalikan perusahaan dengan baik, ya rugi lah mas, mending di manage sendiri. Ntar kita cuma nyari penumpang doang, nggak dapat pelanggan.